Universitas Muhammadiyah Surakarta yang terletak di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, yang didirikan pada tahun 1981, saat ini Universitas Muhammadiyah Surakarta memiliki 12 fakultas dengan 54 program studi. Pendidikan Geografi yang berdiri pada tahun 2009 merupakan salah satu jurusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berperan memberikan pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian di bidang pendidikan dan kebencanaan. Jurusan ini memiliki posisi yang sangat strategis karena mempelajari berbagai ilmu yang efisien dan akurat. Visi program studi pendidikan geografi pada tahun 2029 menjadi institusi terkemuka yang menjunjung nilai-nilai keislaman dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan geografi yang berwawasan sistem informasi geografis dan mitigasi bencana serta mampu memberikan arah perubahan. Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta memiliki ragam aktivitas kemahasiswaan, di antaranya 1. Himpunan Mahasiswa Pendidikan Geografi Atlantis. 2. Pusat Studi Mitigasi Bencana berupa pembuatan lubang resapan biopori atau biasa disingkat PSMB. Ketiga, kegiatan astronomi mengenal dan melakukan pengamatan benda luar angkasa. Keempat, melakukan kerjasama antara masyarakat untuk menumbuhkan sikap solidaritas dan hubungan yang harmonis. Serta yang kelima yaitu praktikum kuliah lapangan yang diadakan di setiap tahun di berbagai wilayah khususnya Jawa Tengah. Pendidikan geografi merupakan jurusan yang mampu menciptakan mahasiswa berkualitas. Selain mampu berkontribusi dalam bidang pendidikan, mahasiswa pendidikan geografi juga mampu dalam bidang pemetaan dan kebencanaan. Mahasiswa Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta mampu berkontribusi secara nasional maupun internasional dan akan menjadi dasar untuk melangkah dalam dunia pekerjaan.
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang terletak di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, yang didirikan pada tahun 1981, saat ini Universitas Muhammadiyah Surakarta memiliki 12 fakultas dengan 54 program studi. Pendidikan Geografi yang berdiri pada tahun 2009 merupakan salah satu jurusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berperan memberikan pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian di bidang pendidikan dan kebencanaan. Jurusan ini memiliki posisi yang sangat strategis karena mempelajari berbagai ilmu yang efisien dan akurat. Visi program studi pendidikan geografi pada tahun 2029 menjadi institusi terkemuka yang menjunjung nilai-nilai keislaman dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan geografi yang berwawasan sistem informasi geografis dan mitigasi bencana serta mampu memberikan arah perubahan. Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta memiliki ragam aktivitas kemahasiswaan, di antaranya 1. Himpunan Mahasiswa Pendidikan Geografi Atlantis. 2. Pusat Studi Mitigasi Bencana berupa pembuatan lubang resapan biopori atau biasa disingkat PSMB. Ketiga, kegiatan astronomi mengenal dan melakukan pengamatan benda luar angkasa. Keempat, melakukan kerjasama antara masyarakat untuk menumbuhkan sikap solidaritas dan hubungan yang harmonis. Serta yang kelima yaitu praktikum kuliah lapangan yang diadakan di setiap tahun di berbagai wilayah khususnya Jawa Tengah. Pendidikan geografi merupakan jurusan yang mampu menciptakan mahasiswa berkualitas. Selain mampu berkontribusi dalam bidang pendidikan, mahasiswa pendidikan geografi juga mampu dalam bidang pemetaan dan kebencanaan. Mahasiswa Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta mampu berkontribusi secara nasional maupun internasional dan akan menjadi dasar untuk melangkah dalam dunia pekerjaan. Ah, subtitle.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo, warahmatullahi. Widiatmoko, SPD MSc. Yang terhormat, staf pengajar program studi pendidikan geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang terhormat, Bapak Ibu perkenalkan diri. Saya Yunita Miftahunisa yang akan memandu berjalannya acara technical meeting pada hari ini. Izinkanlah saya yang akan menyampaikan beberapa susunan acaranya. Sesi yang pertama yaitu pembukaan, sesi yang kedua yaitu sambutan oleh Ketua Panitia, sesi yang ketiga yaitu penyampaian aturan lomba beserta tanya jawab, sesi yang keempat yaitu penjelasan teknis lomba beserta tanya jawab, sesi yang kelima yaitu simulasi lomba beserta tanya jawab. Di sini saya akan menyampaikan bahwa apabila nanti ada ketidakjelasan atas pernyataan yang telah disampaikan oleh panitia, sebagai MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Bapak Kaprodi Pendidikan Geografi FKIP UMS, dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang ikut serta hadir dalam acara technical meeting untuk kompetensi geografi nasional 2021 ini, dan juga yang berbahagia peserta KGN 2021 yang dari barat sampai timur ya, yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. Ya, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya adalah Wahyu Widiatmoko ya. Di sini saya diamanai sebagai ketua panitia untuk acara kompetensi geografi nasional ini. Nah, untuk kompetensi geografi nasional ini pada awalnya adalah diselenggarakan untuk usaha kita bersama ya, dari kami dari Prodi Pendidikan Geografi UMS pada tingkat universitas untuk untuk memberikan lomba atau suatu sarana agar siswa-siswa SMA yang berminat dalam kegiatan geografi itu dapat berkompetisi secara sportif dan juga sehat. Nah, oleh karena itu KGN 2021 ini diadakan. Nah, KGN 2021 ini mungkin agak berbeda ya. Mungkin Anda beberapa sudah ikut KSN kali ya, yang mungkin baru saja dilakukan. Nah, di sini untuk KGN di sini kita pakai ada beberapa teknis yang harus Anda perhatikan baik-baik. Jadi nanti untuk aturan lomba, kemudian teknis acara dan simulasi, silahkan Anda perhatikan dengan baik-baik. Adik-adik perhatikan di sini. Jadi karena ini pesertanya adalah generasi milenial, generasi milenial apa generasi Z ya?
generasi Z ya, yang dimana Anda sudah familiar dengan teknologi, maka di sini dalam penyelenggaraan KGN 2021 kita coba memanfaatkan teknologi, tapi juga meminimalisir kecurangan yang terjadi. Oke, nanti kita pakai SEB, Self Exam Browser, mungkin beberapa sudah ada yang sudah familiar, tapi ada beberapa yang mungkin baru mendengar. Nah, oleh karena itu nanti Anda simak baik-baik, nanti jika ada pertanyaan langsung dipendam, nanti pada saat pada saat lomba malah Anda kebingungan sendiri. Nah, yang jelas nanti adalah karena kita membutuhkan Zoom untuk nanti pelaksanaan lomba, jadi mohon untuk kuota internet, kemudian sinyal untuk Anda lomba itu dipastikan dalam keadaan baik, kuota masih banyak, kemudian sinyalnya juga stabil seperti itu. Nah, ini untuk kebaikan Anda juga nanti dalam berkompetisi karena memang dalam keadaan daring seperti ini ya. Dalam keadaan daring kita perlu perlu berinovasi dan memang banyak tantangan sehingga semoga nanti semua berjalan lancar. Jadi kepada adik-adik selamat mengikuti technical meeting ini. Silahkan Anda perhatikan baik-baik dan langsung tanyakan saja apa yang Anda rasa kurang seperti itu. Oke, cukup demikian dari saya. Nanti kita tidak usah berlama-lama, nanti langsung ke acara inti untuk technical meeting. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih Pak Wahyu Widiatmoko atas sambutannya. Semoga dengan adanya tuntunan tersebut, adik-adik peserta KGN 2021 dapat memahami lebih jauh mengenai kompetisi ini. Penyampaian aturan lomba beserta tanya jawab yang akan disampaikan oleh Ibu Ratih Puspita Dewi, SPD MPD. Kepada Ibu Ratih, kami persilahkan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya coba share screen dulu ya. Sudah terlihat ya share screen-nya? Nah, sudah. Bisa, Bu. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Puspita Dewi. Pada hari ini saya akan membacakan tata tertib dan mekanisme pengawasan kompetisi geografi nasional tahun 2021. Tema kompetisi geografi nasional tahun ini adalah penguatan literasi geografi untuk pembentukan cinta tanah air. Nah, sebelum kita masuk ke tata tertib dan mekanisme pengawasan, kita sampaikan dulu mengenai pengantar apa itu kompetisi geografi nasional. Nah, kompetisi geografi nasional atau biasa disingkat KGN adalah ajang untuk unjuk kemampuan bagi siswa SMA, MA, atau SMK sederajat dalam bidang geografi yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Materi yang akan dilombakan dalam KGN 2021 ini adalah geografi fisik, geografi manusia, dan geografi keteknikan. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19, maka pelaksanaan KGN 2021 dari babak penyisihan hingga babak final akan dilaksanakan secara daring. Nah, selanjutnya saya akan membacakan tata tertib dan mekanisme pengawasan. Oleh sebab itu, kepada adik-adik peserta, mohon diperhatikan dengan baik, dan jika ada pertanyaan, nanti silakan ditanyakan pada sesi tanya jawab. Jadi tidak pada saat saya mempresentasikan peraturannya. Untuk tata tertib, yang pertama, peserta wajib datang 30 menit sebelum lomba dimulai. Yang kedua, peserta diharuskan mengenakan seragam sekolah dan menggunakan alma mater.
Alma mater ini jika ada. Jika tidak ada, maka cukup mengenakan seragam sekolah. Yang ketiga, pada babak penyisian, peserta wajib menyalakan kamera pada saat mengerjakan. Apabila tidak menyalakan kamera pada saat tes berlangsung, maka akan didiskualifikasi oleh panitia. Pada babak semifinal dan final, peserta wajib menyalakan kamera depan dan kamera tambahan yang menyorot peserta dari arah belakang. Perlu digarisbawahi, ini pada babak semifinal dan babak final. Apabila peserta tidak menyalakan kamera pada saat babak semifinal dan final, maka akan didiskualifikasi. Yang kelima, peserta diharuskan mengikuti technical meeting yang akan membahas lebih lanjut tentang teknis lomba secara detail. Technical meeting akan dilaksanakan pada waktu yang ditentukan, yaitu hari ini. Yang ketujuh, peserta yang terlambat tidak akan mendapat tambahan waktu mengerjakan soal. Yang kedelapan, selama lomba berlangsung, peserta dilarang meninggalkan ruangan kecuali hal yang sangat mendesak dan telah mendapatkan izin dari pengawas ujian. Kesembilan, peserta dilarang menggunakan alat hitung dalam bentuk apapun, seperti kalkulator, handphone, dan lain sebagainya saat mengerjakan soal. 10. Peserta dilarang membawa catatan dalam bentuk apapun. Selanjutnya, setiap peserta dilarang bekerja sama dan berdiskusi dengan peserta lainnya. 12. Selama mengerjakan soal, peserta dilarang mengoperasikan segala bentuk alat komunikasi. 13. Peserta yang melanggar hal-hal tersebut di atas akan mendapatkan peringatan dari pengawas. Peserta yang mendapat lebih dari 2 kali peringatan, maka akan didiskualifikasi dari lomba. 15. Jika siswa berhalangan hadir saat lomba dan digantikan oleh siswa lain, maka siswa tersebut akan didiskualifikasi. Selanjutnya, hal-hal yang belum ditetapkan dalam tata tertib ini, tetapi kemudian dianggap perlu, maka dapat ditetapkan oleh panitia. Segala kewenangan kunci jawaban sepenuhnya merupakan otoritas panitia dan tidak dapat diganggu-gugat. Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Demikian tadi adalah tata tertib. Kemudian yang selanjutnya adalah mekanisme pengawasan. Dalam pelaksanaan KGN 2021 secara daring, maka pengawasan juga akan dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Perangkat yang digunakan harus memiliki sambungan internet dan daya atau baterai yang cukup untuk melakukan pertemuan daring selama tes dan 15 menit sebelum dan sesudah tes. Setiap peserta wajib menyesuaikan screen name atau nama yang ada pada video dengan format nomor peserta, underscore nama depan, underscore asal sekolah. Nah, contohnya di sini nomor pesertanya 001, underscore nama depan, underscore nama sekolah. Keempat, selama ujian berlangsung, peserta wajib menyalakan mode video maupun mikrofon. Jadi video dan mic-nya harus menyala. Dan dilarang menghentikan atau mematikan video atau mempause ya, mode pause tidak diperbolehkan dan tidak boleh mematikan mikrofon selama tes berlangsung. Peserta juga dilarang menggunakan virtual background selama kegiatan kompetensi geografi nasional. Jadi memang gambarnya harus sesuai dengan aslinya, tidak menggunakan background. Kelima, peserta dilarang meninggalkan room ujian sebelum diminta oleh pengawas. Keenam, selain perangkat kerja seperti laptop atau PC yang digunakan untuk menjawab soal tes, perangkat juga harus memiliki kamera dan terinstal aplikasi Zoom yang akan terus menyala pada saat tes berlangsung. Perangkat tambahan berupa handphone atau laptop diperlukan untuk babak semifinal dan final untuk menyorot peserta dari belakang. Perlu digarisbawahi di sini pada babak semifinal dan final. Ketujuh, untuk babak semifinal dan final, perangkat yang memiliki kamera seperti handphone, laptop atau PC yang tersambung wajib diletakkan pada posisi yang memungkinkan pengawas untuk pertama, memantau lingkungan tempat peserta tes KGN berada, memantau aktivitas layar komputer yang digunakan atau meja kerja peserta, dan melihat wajah serta badan peserta.
8. Untuk babak semifinal dan final, kamera diletakkan di belakang peserta dengan jarak antara 1 sampai dengan 1,5 meter. Dan kamera dihadapkan ke layar monitor komputer peserta. Segala bentuk gangguan atau kendala jaringan atau pasokan daya listrik yang terjadi pada saat pengerjaan ujian tidak menjadi tanggung jawab panitia. Nah, demikian tata tertib dan mekanisme pengawasan yang bisa saya sampaikan pada kegiatan kali ini. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Sesi selanjutnya yaitu tanya jawab mengenai aturan lomba. Di sini, apakah adik-adik ingin menanyakan lebih jelasnya lagi? Kalau ada, silahkan bertanya. Jangan malu ya adik-adik. Apakah ingin bertanya? Ada. Halo. Untuk saudari Kodri Ajis, apakah ada yang ditanyakan? Nah, sudah raise hand. Jadi kameranya itu dari komputer, Mbak. Baik, Ibu, di sini ada yang bertanya dari Mudrikatus Saadah. Skor benar salahnya poinnya itu berapa? Kemudian yang kedua, dari Freya Aureli, untuk pelaksanaannya itu jam berapa sampai jam berapa? Kemudian yang ketiga, dari Fiona Zhang. Selamat siang, Kak. Saya ingin bertanya, apabila ruangan terlalu sempit untuk menampakkan punggung, apakah boleh kameranya menampakkan punggung dari samping, namun layar laptop saya masih terlihat? Terima kasih. Baik, kepada Ibu Rati, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari adik peserta KGN. Ya, Mbak Yunita, ini mungkin saya izin ya menjawab dari pertanyaan dulu. Tadi untuk Mas Kodri Aziz ya, Mas Kodri Aziz itu tadi menanyakan apakah cukup dengan kamera yang ada di PC atau laptop. Ya, cukup untuk babak penyisihan. Itu cukup menggunakan kamera yang di laptop saja tadi. Jadi tidak ada kamera tambahan. Kamera tambahan itu hanya untuk babak semifinal dan final. Nah, nanti untuk babak semifinal itu akan dipilih 16 peserta dari babak penyisihan. Jadi untuk besok tidak perlu ada kamera tambahan. Cukup dengan kamera yang ada di laptop, tetapi harus dinyalakan ya. Jadi pastikan kameranya itu yang ada di laptop berfungsi dengan baik. Mikrofon juga baik. Jadi nanti mikrofon dan kamera harus tetap on. Kemudian terakhir pertanyaan dari siapa? Oh iya, dari skor benar dan salah ya. Jadi untuk babak penyisihan besok jumlah soalnya itu ada 100. Untuk skor benar itu nilainya 2. Kemudian untuk jawaban salah nilainya -1. Untuk jawaban yang tidak dijawab nilainya 0. Jelas? Mudrika ya, Mudrika Saadah. Kemudian untuk pelaksanaan babak penyisihan besok itu siang hari ya. Jadi Zoom akan dibuka dari jam 12.30, kemudian acara dimulai jam 13.00 dan insya Allah untuk peserta mengerjakan soal itu dimulai jam 13.30. Waktu pengerjaan adalah 2 jam.
Jadi mohon untuk mohon untuk menyiapkan waktu di situ. Nah, itu kita standarnya adalah waktu Indonesia Barat. Jadi peserta yang berasal dari waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur itu mohon menyesuaikan. Jadi kita mulai acara itu jam 13.00 WIB, kemudian mulai mengerjakan soal itu jam 13.30 WIB. Waktunya 2 jam. Kemudian yang tadi untuk Fiona Zhang ya tadi ya. Jadi apabila ruangan terlalu sempit untuk menampakkan punggung, itu ini untuk babak semifinal dan final ya. Jadi usahakan nanti untuk kamera itu dari belakang, tetap dari belakang, jadi tetap dari 2 sisi. Jadi kami dari panitia mungkin bisa pindah ke ruangan lain yang lebih lebar, agar bisa kamera handphone itu nanti dikasih, bisa sudutnya itu dari belakang, kemudian menampilkan peserta dari belakang seperti itu. Ya, tadi itu ya, Mbak Yunita. Baik, ini Pak ada beberapa pertanyaan lagi. Kak, mungkin beberapa kondisi kurang memungkinkan untuk internet bisa stabil. Apabila mungkin ada kejadian peserta out dari Zoom, karena masalah jaringan yang terputus atau lost signal, akan dihitung sebagai diskualifikasi atau peserta mungkin bisa konfirmasi untuk menerangkan bahwa internet lost signal. Kemudian yang kedua, bagaimana jika siswa mengalami gangguan sinyal sementara apa yang didiskualifikasi juga. Kemudian yang ketiga, Kak, untuk tiap-tiap babak jumlah pesertanya itu berapa? Mungkin itu dulu. Oh iya, untuk yang pertama itu adalah kondisi yang kurang memungkinkan ya. Maka dari sini kan masih besok Sabtu. Jadi mencari tempat yang sinyalnya bagus terlebih dahulu. Oke, namun apabila sudah ikhtiar ya, kita sudah nyari tempat yang bagus, kemudian ternyata ada sesuatu sinyal loss, nanti bisa bergabung lagi di Zoom-nya. Kemudian nanti kita pakai SEB ya, jadi nanti akan dipandu oleh Pak Zaid nanti tentang teknisnya, nanti kita pakai SEB. Nah, untuk sinyal loss itu nanti untuk untuk Zoom-nya mungkin nanti kan biasanya dia akan menunggu sampai sinyal kembali, kemudian dia akan otomatis menyala. Kemudian untuk SEB itu nanti untuk sistemnya kita satu waktu. Jadi misalkan loss, itu jawaban yang sudah dijawab itu tidak akan hilang. Dan apabila peserta bisa masuk kembali, misal sinyalnya sudah bagus lagi gitu ya, itu bisa lanjut mengerjakan soal dan itu masih bisa lanjut. Tetapi tidak ada perpanjangan waktu karena peserta tidak mengerjakan karena sinyal hilang tadi. Jadi tetap masih bisa pengerjaan, tetapi waktu tidak ada tambahan. Seperti itu. Jadi mohon diperhatikan untuk sinyal ini memang krusial ya, karena kita online seperti itu. Kemudian untuk tadi Arifin Ilham mungkin sama ya pertanyaannya tadi ya. Jadi mungkin sudah bisa menjawab, tidak didiskualifikasi, namun tidak ada tambahan waktu. Kemudian untuk tiap babak jumlahnya peserta berapa? Oke, untuk penyisian ini jumlahnya ada 84, kemudian untuk semifinal itu nanti akan diambil 16 peserta. Jadi dari 84 itu akan diambil 16, kemudian untuk final itu nanti 6. Jadi semifinal diambil 16. Jadi yang babak penyisian 16 besar skor tertinggi akan masuk ke semifinal yaitu 16. Kemudian dari 16 peserta di babak semifinal akan diambil 6 skor tertinggi untuk babak final seperti itu. Gitu Mbak Yunita. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Ini ada pertanyaan lagi untuk Bu Rati. Assalamualaikum Bu Rati, apakah akan ada simulasi tes dulu sebelum hari H seperti di KSN? Kemudian
Ada pertanyaan lagi, untuk peserta yang berasal dari satu sekolah, apakah boleh menggunakan satu kamera? Kemudian pertanyaan yang ketiga, untuk babak penyisihan berarti menggunakan APK Self Exam Browser sama Zoom. Silahkan Ibu Ratih atau Bapak yang lain untuk bisa menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Rifki Adi Nugraha. Waalaikumsalam. Untuk simulasi akan dilaksanakan hari ini, Pak, setelah sesi teknis ya. Setelah sesi teknis nanti akan ada sesi simulasi. Jadi mohon bersabar, setelah ini akan ada sesi simulasi. Ya, terima kasih. Itu saja. Selanjutnya akan dijawab oleh Pak Wahyu. Menambahkan dari Ibu Ratih ya, nanti akan ada demo video. Jadi video bagaimana pelaksanaan KGN ini. Kemudian simulasi bisa dilakukan peserta kapan saja, jadi tidak harus nanti menyimak dulu bisa. Kemudian bisa melakukan simulasi dari hari ini besok sampai Sabtu jam 12. Jadi silakan peserta menyiapkan komputernya, kemudian menyiapkan aplikasi-aplikasi yang digunakan. Silahkan simulasi. Waktunya adalah dari sekarang ya. Sudah bisa, tapi nanti setelah simulasi, setelah penjelasan saja, sampai hari Sabtu jam 12 sebelum lomba itu peserta bisa melakukan simulasi. Jadi nanti bisa menonton demonya dulu. Kemudian untuk ini APK ya, tadi mana ya? Oh, berasal dari satu sekolah, apakah boleh menggunakan satu kamera? Waalaikumsalam. Jadi untuk kameranya satu peserta satu, tidak boleh barengan. Oke, jadi di sini untuk babak penyisian maksudnya ya. Nanti juga semifinal dan final, misalkan yang lolos itu dari satu sekolah, ternyata ada 2 peserta atau 3 peserta yang lolos karena ini tidak dibatasi ya. Jadi bisa saja dalam satu sekolah itu, jadi prinsipnya tetap satu peserta, satu kamera. Kemudian untuk babak penyisian menggunakan APK Self Exam Browser sama Zoom, iya. Jadi nanti kan Zoom-nya sudah punya kan, otomatis kalau sudah ini kan Zoom-nya sudah punya. Jadi nanti tinggal install Self Exam Browser-nya. Nanti untuk panduan penginstalan nanti ada setelah ini ya. Nanti mungkin bisa kalau belum jelas bisa ditanyakan lagi. Ini sudah. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan lagi. Mohon untuk panitia membuatkan semacam tutorial pelaksanaan tes dalam bentuk PDF ataupun video. Kemudian selanjutnya, untuk soal nanti apakah berbentuk esai atau bilegan. Kemudian untuk yang pertanyaan terakhir, apakah semua peserta mendapatkan e-sertifikat atau hanya untuk yang lolos ke babak semifinal dan finalnya saja? Terima kasih. Monggo Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan dari KGN 2021. Iya. Jadi untuk tutorial pelaksanaan tes ini akan ada semacam video demo gitu ya, demo simulasi. Jadi nanti bisa dilihat rekamannya, nanti akan di-share di link di grup WhatsApp. Ini semua peserta dipastikan sudah ikut grup WhatsApp peserta KGN gitu. Jadi nanti semua informasi yang berkaitan dengan KGN akan di-update di situ. Jadi nanti untuk rekaman demo pelaksanaan ujian akan dikirimkan di grup WhatsApp tersebut. Kemudian untuk soalnya adalah pilihan ganda. Jadi untuk penyisian itu jumlah soalnya 100, pilihan ganda semua. Untuk semifinal itu nanti soal esai panjang. Kemudian untuk final nanti esai pendek. Kemudian untuk e-sertifikat, ya, jadi semua peserta mendapatkan e-sertifikat dengan tulisan peserta seperti itu. Begitu, Mbak Yunita. Baik. Ini ada satu lagi pertanyaan. Assalamualaikum Bapak Ibu, izin bertanya. Untuk penentuan juara, apakah akumulasi nilai babak penyisihan, semifinal, dan final, atau berdasarkan nilai babak finalnya saja? Dan mengenai jenis soal dan sistematika penilaian babak semifinal dan final, bagaimana ya Pak? Terima kasih. Monggo Bapak Wahyu bisa menjawab. Waalaikumsalam. Jadi di sini untuk penentuan juara tidak akumulasi.
Jadi babak penyisian itu hanya untuk menentukan siapa yang masuk babak semifinal. Nanti nilai babak semifinal hanya untuk menentukan siapa saja yang masuk final. Dan untuk penentuan juara nanti hanya diambil dari skor babak final saja, bukan akumulasi dari depan. Kemudian untuk sistematika jenis soalnya esai ya tadi ya. Untuk semifinal itu ini apa namanya? Esai panjang analisis. Oke, jadi nanti jawaban panjang dan tidak pilihan ganda. Kemudian untuk sistematika penilaian itu nanti kita ada juri ya. Jadi penentuan benar salahnya atau skor tinggi rendahnya dari peserta akan ditentukan oleh juri untuk semifinal maupun final. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Wahyu atas penjelasannya. Nih, ini ada Saudari Rini yang akan mau bertanya. Silahkan kalau mau bertanya bisa open mic. Oh, ini ada chat lagi ya bawahnya. Kak, nanti apakah link untuk download exam browser akan diberikan setelah ini kan? Monggo Pak Wahyu bisa menjawab. Iya, betul. Nah, nanti akan diberikan link downloadnya. Nah, penjelasan instalan dan link downloadnya akan diberikan setelah ini di teknis teknis pelaksanaan lomba. Begitu. Nanti juga ada sesi tanya jawab lagi. Gitu. Bagaimana Saudari Rini? Apakah ada yang ditanyakan? Baik. Kalau sudah jelas untuk sesi ini, menginjak sesi selanjutnya yaitu penjelasan mengenai teknis lomba beserta tanya jawab. Penyampaian teknis lomba akan dijelaskan oleh Pak Zaid Aliwardana, SPD MPD. Kepada Pak Zaid kami persilahkan. Oke, baik. Cek suara saya sudah bisa terdengar ya? Halo? Sudah Halo? bisa terdengar. Sudah bisa, Pak. Oke, baik. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para peserta semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat. Ya. Baik, sebelum kita lanjut ke dalam perlombaan, izinkan saya mengenalkan diri. Nama saya Zaid Aliwardana. Pada kesempatan kali ini nanti saya akan sampaikan bagaimana teknis dari pelaksanaan kompetisi geografi nasional. Ya. Oke, baik. Untuk yang pertama mengenai kebutuhan software. Nah, untuk kebutuhan software sendiri di sini ada 3 software yang harus kita install. Untuk yang pertama itu Zoom. Saya yakin semua peserta yang hadir di sini sudah punya Zoom ya, karena kalau tidak punya Zoom tidak mungkin bisa mengikuti sesi technical meeting ini. Kemudian saya sarankan untuk para peserta menggunakan laptop ataupun PC atau personal computer. Jadi untuk menghindari hal-hal teknis yang tidak kita inginkan, monggo nanti dipersiapkan
laptop atau PC dengan spesifikasi yang cukup, tidak perlu yang terlalu tinggi sekali, tetapi cukup ya. Kemudian yang pertama nanti para peserta diwajibkan untuk login ke dalam akun Zoom-nya masing-masing ya. Untuk membuat akunnya saya kira juga tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut. Tinggal langsung kunjungi saja di link yang bisa link yang saya tampilkan di depan ya, atau langsung ketik saja di Google gitu. Contohnya seperti ini ya, Zoom sign up, langsung ke situ, kemudian buat akun ya. Jadi kita memang wajibkan untuk membuat akun. Nah, kemudian yang kedua, di aplikasi Zoom-nya sendiri nanti tadi juga sudah disampaikan di sesi sebelumnya sama Bu Ratih dan Pak Wahyu, kita minta peserta untuk mengubah nama peserta dengan format nomor peserta, nama depan, dan sekolah. Nah, mungkin di sini saya akan mencontohkan bagaimana untuk mengubah nama tampilan atau display name itu. Kalau mungkin ada yang nggak tahu gitu ya, tinggal masuk aja ke websitenya dari Zoom, kemudian sign in ke akunnya masing-masing. Oh, sebentar. Saya share screen-nya nggak semuanya, bentar. Nah, ini ya, tinggal kunjungi saja websitenya Zoom, kemudian Anda login di situ, para peserta semuanya login. Atau kalau dari handphone itu juga bisa, nanti langsung ke setting aja. Tapi kalau untuk yang di PC, itu tidak bisa di aplikasinya. Jadi memang harus ke websitenya. Nah, kemudian nanti masuk aja ke bagian profile. Kemudian di bagian bawah, di dekat foto ya, di situ ada edit. Nah, di bagian display name ini. Contohnya tadi, misalkan saya peserta dengan nomor urut pendaftaran ya yang tertera di kartu ujian atau kartu KGN itu, misalkan saya 0001 gitu ya. Kemudian kasih underscore, nama depan ya di sini, nama depan saya itu Zaid. Jadi mohon diperhatikan, bukan nama panggilan, bukan nama panggilan sehari-hari di rumah ataupun di sekolah, tetapi nama depan. Zaid underscore, misalkan nama sekolahnya SMAN 1 Boyolali, misalkan seperti itu. Kemudian setelah itu tinggal di-save saja. Setelah di-save, maka nanti display name-nya akan berganti sesuai dengan format yang sudah kita buat tadi. Oke, itu untuk Zoom-nya. Kemudian mohon jaga jarak. Di sini jaga jarak itu khususnya untuk yang satu sekolah. Jaga jarak di sini ada dua fungsi. Yang satu tentu saja masih terkait dengan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua itu supaya menghindari roaming suara sehingga nanti tidak terjadi dengungan ya. Biasanya kan kalau sering kita jumpai ketika kita mengikuti webinar gitu, kita mendengar dengungan karena ada dua peserta gitu, ada dua partisipan yang berdekatan dan mic-nya saling bercampur gitu. Suara yang terekam dari mic dari tiap-tiap perangkat itu tercampur aduk sehingga terjadi dengungan. Nah, hal ini untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut. Kemudian hal tersebut juga bisa diminimalisir menggunakan headphone atau headset. Sehingga kami sarankan menggunakan headphone atau headset. Adapun hal tersebut tidak wajib ya. Yang penting tadi jaga jarak itu sudah cukup juga untuk mengurangi dengungan.
Seperti itu. Kemudian yang terakhir terkait dengan software Zoom, itu saya mohon untuk dipastikan bahwa software Zoom tersebut itu telah itu nanti terkait dengan teknis pembagian ruangan. Artinya software Zoom yang belum diupdate itu nanti tidak akan muncul menu breakout room. Jadi nanti kita akan menggunakan ada menu ya di contohnya punya saya. Sebentar. Nah, di sini sebentar. Ini baliknya. Oh, ternyata nggak bisa terlihat dari sini. Jadi nanti untuk menu breakout itu di Zoom Anda masing-masing, di Zoom peserta, nanti di bagian bawah, tadi sudah sempat saya capture. Nah, seperti ini ya. Di bagian bawah nanti akan ada menu breakout room. Nah, menu breakout room ini tidak akan muncul kalau misalkan Zoom Anda nanti belum diupdate, belum ada di versi yang terbaru gitu. Jadi mohon nanti dipastikan. Breakout room ini nanti fungsinya menjadi ruang virtual gitu. Nah, nanti kita coba demonstrasikan ya. Kemudian yang kedua, juga dipastikan untuk para peserta itu sudah terinstall web browser, yaitu Mozilla Firefox. Loh, tidak menggunakan Chrome saja, Kak? Ya, saya yakin kalau untuk Chrome, Google Chrome, itu semua, hampir seluruh device yang ada saat ini pasti sudah terinstall Google Chrome. Namun demikian, SafeXM browser ini, yang khususnya yang kita konfigurasikan ya, yang kita konfigurasikan itu mengharuskan kita untuk menginstal juga web browser berupa Mozilla Firefox. Dan mohon juga diinstal versi yang sudah diupdate ya, yang terakhir gitu. Nah, untuk instalasinya saya kira juga cukup mudah untuk Mozilla Firefox. Itu tinggal langsung masuk ke Chrome mungkin ya. Nanti langsung di googling aja, install Mozilla Firefox for Windows atau for PC gitu. Misalkan seperti ini, download Mozilla Firefox. Nah, kemudian disesuaikan dengan laptopnya, apakah dia 64 bit atau 32 bit. Nah, ini langsung aja. Kemudian download Firefox, nanti tinggal diikutin saja. Saya yakin seluruh peserta ataupun partisipan di sini sudah mengetahui ya bagaimana cara untuk menginstal Mozilla Firefox.
atau mungkin di laptopnya juga sudah ada. Namun tadi saya ingatkan kembali, perlu dicek apakah sudah diupdate atau belum. Kemudian software yang ketiga itu adalah Safe Exam Browser itu sendiri. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan, apakah Safe Exam Browser-nya akan diberi gitu ya. Ya, nanti dari panitia akan kita sediakan, sehingga nanti tinggal kita share lewat grup WhatsApp, nanti berupa link gitu ya. Berupa link, kemudian nanti tinggal dibuka aja linknya, kemudian di-download. Lalu untuk instalasinya seperti apa, Kak? Untuk Safe Exam Browser-nya ya. Instalasinya cukup mudah. Nanti bentuknya, sebentar. Saya coba. Supaya kelihatan ya. Nah, nanti di dalam folder atau di dalam link ya, tadi yang saya sampaikan tadi, nanti Anda akan diarahkan untuk mendownload ini. Satu paket Safe Exam Browser plus config, nama foldernya. Di situ saya kompres dalam bentuk WinRAR ya. Saya yakin juga seluruh partisipan di sini sudah tahu WinRAR itu bagaimana, cara instalasinya dan juga ekstrasinya. Di dalam file WinRAR tersebut terdapat dua file nanti. Satu file yang Safe Exam Browser Installer. Yang kedua itu adalah konfigurasi. Konfigurasi ini fungsinya untuk apa, Kak? Nanti itu untuk masuk ke dalam halaman ujiannya, ujian online-nya. Nah, untuk instalasinya sendiri cukup mudah. Tinggal ini langsung di double klik aja. Langsung di double klik. Maka akan muncul menu atau dialog box. Itu di situ tidak muncul ya. Jadi akan muncul menu pilihan apakah Anda akan menginstal atau tidak. Nah, nanti pilih yes aja. Nanti pilih yes. Kemudian tunggu prosesnya. Tadi ketika layar saya menjadi hitam, nah ini muncul ya. Menjadi hitam itu ada pilihan yes and no gitu. Nah, nanti ya para peserta sekalian ataupun Bapak Ibu yang menghadiri, Bapak Ibu guru yang menghadiri technical meeting ini, nanti instalasinya cukup di double klik, kemudian pilih yes ketika layar saya menjadi hitam tadi. Kemudian setelah muncul menu ini, nanti langsung klik next aja. Next terus sampai kemudian finish. Nah, mungkin nanti akan sedikit beda tampilannya karena saya sudah menginstal, sehingga di sini opsinya adalah modify, repair, sama remove. Nah, nanti untuk yang belum install, pilihannya pasti agak sedikit berbeda, tapi nanti biasanya tinggal pilih I accept gitu ya, di bagian bawah, I accept, kemudian nanti langsung di next terus. Langsung di next, sampai kemudian nanti finish. Tetapi karena di sini saya sudah menginstal, jadi ini saya skip untuk prosesnya. Yes. Sampai nanti ketemu finish, baru diklik finish. Itu untuk instalasi atau kebutuhan software, ada 3 tersebut. Mungkin sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan, silahkan. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab mengenai teknis lomba. Di sini apakah adik-adik ada yang ingin ditanyakan? Nah, udah ada nih. Dari Ataya Dika. Assalamualaikum Kak.
izin bertanya, apakah Safe Exam Browser dapat di-download dan digunakan di MacBook? Oke, baik. Ini, apakah bisa di-download? Bisa, tetapi kami dari panitia menyarankan nanti menggunakan offline installer yang kami berikan. Karena yang tersedia di website itu adalah khusus untuk tipe 64 bit. Kemudian selain itu, dia adalah versi yang lebih baru gitu. Masih ada beberapa kendala yang kami temukan ya dari panitia, sehingga nanti mohon untuk tidak mendownload, sehingga fokus saja dengan dengan offline installer yang kami berikan atau dengan file yang kami berikan gitu. Kemudian apakah bisa digunakan pada MacBook? Nah, pada prinsipnya sih sebetulnya bisa. Hanya saja kami lebih menyarankan untuk menggunakan Windows untuk mengurangi hal-hal yang hal-hal teknis yang tidak terduga gitu ya, karena memang Safe Exam Browser ini kebanyakan digunakan pada platform Windows. Sedangkan untuk di Mac pada prinsipnya bisa diinstal, tetapi tadi untuk mengurangi berbagai kendala teknis yang kita tidak tahu di kemudian hari ya, sehingga mohon nanti untuk diusahakan menggunakan Windows terlebih dahulu saja, begitu. Begitu, Mbak Yunita. Baik, selanjutnya ini ada yang raise hand, Saudara Holikul Mubin. Silakan untuk Saudara Holikul Mubin menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kak, apakah aplikasi tersebut bisa digunakan ketiga-tiganya ketika ujian? Ataukah bisa salah satu aplikasinya? Terima kasih. Baik, Pak Zaid bisa menjelaskan mengenai teknisi. Oke, baik. Pertanyaan dari Holikul Mubin ya. Ya, ketiga-tiganya nanti setelah diinstal, pasti akan bisa digunakan, dan memang ketiganya akan digunakan secara bersamaan. Nah, maksudnya ataukah bisa salah satu aplikasinya? Tidak bisa, jadi harus tiga-tiganya diinstal, karena tiga-tiganya saling berkaitan antara Zoom, kemudian Mozilla Firefox, sama Safe Exam Browser. Itu tiga-tiganya saling berkaitan, sehingga tiga-tiganya harus diinstal. Tidak bisa hanya salah satu saja. Baik, di sini ada pertanyaan lagi nih dari Askia Sabita. Kak, untuk Zoom apa harus memakai laptop? Kalau pakai handphone saja apakah boleh? Terima kasih. Mohon Pak Zaid untuk menjawab. Oke, untuk Zoom-nya apakah harus memakai laptop? Penyisian harus menggunakan laptop ya, atau PC. Jadi artinya menggunakan satu device gitu. Jadi kameranya itu terintegrasi sama entah itu PC ataupun laptop. Nah, apakah itu kamera eksternal atau kamera yang sudah ada di dalam layar monitor, itu boleh-boleh saja keduanya. Yang penting hanya menggunakan satu device, karena tadi di peraturan yang sudah disampaikan di sesi sebelumnya, peserta itu tidak diperbolehkan untuk membuka handphone ataupun gadget lain selain daripada PC dan juga komputer yang sedang digunakan. Begitu. Baik, di sini mengenai teknisi lomba, apakah ada yang ditanyakan lagi? Jika sudah tidak ada, kami lanjutkan sesi simulasi beserta tanya jawab. Simulasi juga akan disampaikan oleh Pak Zaid Aliwardana, SPD MPD. Kepada Pak Zaid, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yunita. Ini tadi linknya ya, nanti akan saya share di di grup.
Kemudian nanti untuk breakout room ini nanti ketika ujian itu nanti akan ada panitia yang mengarahkan. Jadi setelah selesai acara pembukaan nanti peserta akan diminta untuk memasuki ruang ujian virtual. Jadi nanti tinggal diklik aja di bagian bawah breakout room itu, kemudian nanti akan ada daftar ruangan di situ. Nah, nanti untuk daftar ruangannya insya Allah juga hari ini mungkin setelah technical meeting akan di-share berupa file gitu. Misalkan peserta A ada di ruang 1, peserta B di ruang 3, dan seterusnya itu nanti insya Allah hari ini maksimal besok pagi gitu akan kita share. Sehingga nanti silahkan dilihat, sehingga besok ketika Sabtu siang itu, ketika Anda diarahkan untuk memasuki ruangan, Anda sudah tahu Anda di ruang berapa gitu. Jadi nanti tinggal diklik aja di bagian breakout room tadi ya. Itu nanti akan ada yang mengarahkan kok. Kemudian kita langsung lanjut ke demo ya. Pertama tentu saja tadi sudah menginstal 3 aplikasi tadi ya. Nah, ketika sudah menginstal 3 aplikasi tadi, magnifier. Nanti peserta langsung saja double klik ini. File yang namanya KGN 2021. Langsung double klik aja. Oh, sebentar. Ini mouse-nya agak trouble. Saya enter aja. Nah, ketika sudah di kalau muncul seperti ini, kita oke aja. Nah, kemudian ada pemberitahuan yang kedua. New setting have been saved. They will be used when you start SEB next time again. Do you want to quit SEB for now? Dipilih yang no ya. Jadi kalau ada notifikasi ini, ya ada notifikasi ini, itu nanti silahkan dipilih yang no atau tidak kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian di sini Anda akan memasuki halaman utama ujian online kompetisi geografi nasional. Di sini Anda tinggal memasukkan akun Anda, jadi email dan juga passwordnya ketika pendaftaran. Misal di sini saya contohkan. Kemudian boleh ini ditekan remember me atau tidak. Itu option. Tinggal klik login. Oh. zaidaliwardana@gmail.com. Nah, kalau passwordnya sudah benar, Anda akan diarahkan ke dalam dashboard dari KGN. Nah, perlu diingat di sini, karena Anda menggunakan Save Exam Browser, di sini Anda tidak bisa keluar masuk ya, tidak bisa keluar masuk sembarangan. Nanti untuk keluar akan ada passwordnya. Ya, jadi di bagian ini nanti bisa dipelajari sendiri, maksudnya turnya ini ya, tour websitenya ini. Boleh kalau mau diklik next, atau kalau sekiranya yang sudah paham, boleh langsung di skip. Nah, di sini akan ada ujian ya. Nah, di sini ada ujian demo. Ujian demo ini tadi sudah disampaikan Pak Wahyu akan aktif sampai hari Sabtu jam 12. Jam 12 siang. Jadi akan aktif sampai hari Sabtu jam 12 siang, sehingga Anda mau uji cobanya setelah technical meeting ini bisa, tetapi syaratnya tadi harus install 3
software tadi. Ya, harus install Mozilla Firefox, Zoom, dan juga SafeXam Browser. Nah, kalau belum install itu, belum bisa melakukan simulasi. Nanti kita akan share linknya habis ini setelah selesai technical meeting. Nah, di sini para peserta bisa langsung memilih untuk mengikuti ujian. Ya, ikuti ujian. Di sini mungkin nanti akan ada peraturan ya. Di sini hanya contoh saja. Kemudian langsung klik di bagian mulai ujian. Nah, ini saya skip aja ya. Nah, di bagian kanan akan ada sisa waktunya, berapa lama waktu yang tersisa gitu. Kemudian ada daftar soal dan juga nomornya ya, beserta jawabannya. Ini misalkan nomor 1 saya jawab A. Oh, malu saya, 1 tambah 1, 1. 2 ya, 1 tambah 1, kemudian 4. Nah, setelah selesai menjawab, langsung klik selesai ujian. Kemudian ada notifikasi apakah Anda akan mengakhiri ujian ini. Kalau Anda belum yakin ya diklik cancel. Kalau sudah cukup yakin Anda boleh keluar atau klik OK. Nah, pada posisi ini Anda tidak bisa keluar meskipun Anda klik tombol close di bagian pojok kanan atas. Anda tidak bisa keluar sebelum Anda memasukkan password di sini. Nah, password di sini nanti juga akan saya share. Passwordnya itu adalah quit 123. Atau kalau tidak di pojok kanan atas, di bagian bawah kanan atas ada tombol quit SafeXam Browser. Ya. Itu juga bisa diklik, kemudian tadi ketikkan password untuk keluarnya, yaitu adalah quit 123. Nah, password untuk demo dan juga ujian hari Sabtu, ujian penyisian, tes babak penyisian, itu sama, nanti quit 123. Tetapi perlu diingat di sini, meskipun password keluar itu sudah diberikan saat ini, nanti sebelum diminta oleh pengawas, kalau ada peserta yang keluar, maka akan didiskualifikasi. Ya, jadi untuk masuk ke ruangan, untuk memulai ujian itu berarti mengeklik atau mendouble klik ya, membuka file KGN 2021 ini jangan dibuka dulu sebelum diarahkan oleh pengawas ya. Sebelum diarahkan oleh pengawas jangan dibuka dulu. Ketika keluar juga mohon menunggu aba-aba dari pengawas ruangan. Kalau di tengah-tengah di tengah-tengah babak penyisian, kemudian ada peserta yang sengaja keluar karena sudah tahu passwordnya ya, karena tadi passwordnya sudah saya sampaikan, maka nanti akan didiskualifikasi. Jadi saya kira itu mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin buat recap dulu ya. Buat recap, yang pertama, peserta perlu menginstal 3 aplikasi tadi. Install 3 aplikasi ini tadi. Zoom-nya bisa di-download secara online di website. Firefox juga bisa diinstal secara online di website. SafeXam Browser nanti setelah selesai technical meeting ini akan saya share. Jadi ini 2 file ini ya, 2 file SafeXam Browser installer dan juga file ujian
KGN 2021 ini akan saya share dalam bentuk link, di mana linknya di dalam linknya itu ada file berupa WinRAR seperti ini. Nanti di-download, kemudian diekstrak, terus diinstal, kemudian langsung double klik ini ya, KGN 2021. Saya contohkan lagi. Nah, ketika muncul notifikasi ini, pilih no ya. Jangan dipilih yes, karena kalau dipilih yes akan keluar. Dia akan keluar lagi. Oke, jadi intinya install 3 aplikasi, setelah selesai install, langsung bisa buka file KGN 2021. Nah, muncul notifikasi ini, pilih no. Kemudian masukkan email dan password. Langsung bisa memulai simulasi ya. Ikuti ujian. Mulai ujian. Dijawab pertanyaannya. Nah, mungkin ini juga yang perlu saya ingatkan, jangan kemudian karena simulasinya ini bisa dikerjakan dari hari ini sampai hari Sabtu, nanti juga jangan kelupaan ya bahwa ujian babak penyisiannya itu tidak seperti itu. Babak penyisiannya itu hanya aktif selama 2 jam saja. Jadi jangan kemudian ditinggal terus nanti di hari selanjutnya mau ikut lagi. Itu tidak bisa. Itu hanya berlaku kita sudah setting sedemikian rupa bahwa memang untuk simulasinya itu memang bisa 3 hari. Bisa dari hari ini sampai hari Sabtu. Tetapi untuk babak penyisihannya, linknya itu hanya akan aktif selama babak penyisian berlangsung atau selama 2 jam itu, gitu. Nah, kemudian untuk close bisa pilih exit atau di pojok kanan atas atau pojok kanan bawah. Kemudian masukkan passwordnya tadi. Quit 1 2 3. Quit pakai Q ya. Oke, saya kira itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Zaid. Selanjutnya yaitu sesi simulasi tanya jawab. Silakan kepada peserta untuk bertanya mengenai simulasi yang telah disampaikan oleh Pak Zaid. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, Pak. Untuk perangkat menjawab soal dan Zoom-nya menggunakan satu perangkat atau berbeda perangkat. Kemudian yang kedua, Assalamualaikum Kak. Saat akan tesnya untuk terhubung ke soal KGN diberi link atau bagaimana ya Kak? Kemudian yang ketiga, minta tolong ke depannya bisa share hotline WA admin simulasi atau ketika pelaksanaan jika sewaktu-waktu ada kendala. Oke, baik, ke pertanyaan yang pertama terlebih dahulu, yaitu untuk perangkat menjawab soal dan Zoom-nya menggunakan satu perangkat. Iya, itu bisa digunakan satu perangkat. Intinya di sini adalah di dalam satu perangkat, di dalam baik itu laptop ataupun PC, sudah terinstall tiga software tadi yang saya sampaikan. Ada Zoom, kemudian Mozilla Firefox, sama SafeXM Browser. Tapi ingat tadi ya, untuk Zoom dan Firefox-nya bisa diinstal dengan mendownload secara mandiri di website. Sedangkan untuk SafeXM Browser-nya jangan mendownload sendiri. Nanti tunggu link share dari panitia. Ya, habis technical meeting akan kita share link untuk software SafeXM Browser.
Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, saat akan tesnya untuk terhubung ke soal KGN. Nah, tadi ya, yang akan kita beri itu bukan link, tetapi file ini. Bentar. Share. Yang akan kita berikan kepada peserta itu adalah dua link ini, dua file ini. Satu, Save Exam Browser untuk menginstal softwarenya. Yang kedua, file konfigurasi ya, yang namanya KGN 2021. Itu nanti ada di dalam WinRAR ini. Nah, nanti ketika mau ujian, peserta cukup tinggal double klik ini aja. Double klik file dengan nama KGN 2021. Ini langsung di double klik aja. Contoh saya contohkan lagi ya. Nah, ini saya double klik file dengan nama KGN 2021. Ini saya double klik. Maka akan langsung diarahkan ke halaman ujian online-nya. Nah, tadi ada notifikasi ini, itu kita pilih no. Kemudian masukkan email. Email yang digunakan untuk mendaftar di KGN ya. Dan passwordnya. Maka setelah itu login, langsung login. Jadi bukan berupa email yang akan kita berikan. Kemudian tadi untuk hotline dan hotline WhatsApp ya tadi ya nanti karena sudah ada grup itu ya Pak, itu apa namanya, seluruh panitia itu berada di dalam grup tersebut. Jadi mohon kalau ada kendala apapun itu yang berkaitan dengan teknis ataupun non teknis, silahkan disampaikan melalui grup WhatsApp tersebut. Jadi mungkin bisa dilihat akun di dalam grup WhatsApp tersebut siapa yang menjadi admin. Nah, nanti bisa dihubungi gitu. Atau mungkin nanti biar lebih memperjelas lagi, nanti akan kita apa namanya ya, kita sampaikan siapa misalkan untuk menghubungi kendala IT gitu, nanti bisa menghubungi saya atau nomor yang siapa gitu yang ada di situ. Kemudian kalau yang non teknis IT nanti bisa menghubungi ke siapa gitu. Nanti akan kita sampaikan. Tapi yang jelas untuk seluruh panitia itu sudah tergabung di dalam grup WhatsApp yang kita buat itu. Sehingga kendala apapun gitu silakan disampaikan melalui grup tersebut. Insya Allah nanti akan ada yang menjawab dari panitia. Saya kira itu. Ya, untuk ada pertanyaan lagi sepertinya, Mbak Yunita. Ini ada pertanyaan lagi, Kak. Izin bertanya, password login sepertinya di mana ya, Kak? SIP, dia di mana ya, Kak? Kemudian selanjutnya, kalau di komputer sudah ada aplikasi Save Exam Browser installer, perlukah kita mendownload lagi aplikasi Save Exam Browser installer dari panitia? Kemudian untuk pelaksanaan simulasi ini bolehkah berulang-ulang? Mohon Pak Zaid untuk bisa menjawab. Oke, sebentar. Oke, pertanyaan yang pertama tadi izin bertanya, Kak, password login SEB lihatnya di mana? Nanti kita share lewat WhatsApp ya. Tadi untuk passwordnya itu quit 1, 2, 3. Sorry, ini untuk password login SEB ya. Jadi untuk login SEB nanti tidak menggunakan password. Tapi yang menggunakan password itu adalah nanti ketika ini ya, ketika belum saya share screen, mohon maaf.
Oke, jadi untuk membuka atau membuka ujian online dari SEB itu tidak menggunakan password, tapi bisa dilihat ya, misalkan contoh ini saya ngeklik nih KGN 2021 ini. Ya, KGN 2021 ini langsung saya double klik. Maka saya akan langsung diarahkan ke dalam website atau halaman utama ujian. Nah, tadi kalau ada pilihan ini, dipilih no ya, atau tidak. Nah, mungkin yang ditanyakan password ini ya, password untuk login ke ujiannya. Ini adalah password dari akun peserta ujian masing-masing. Ya, jadi kemarin waktu registrasi itu email dan password yang digunakan itu apa? Nah, itu kan yang mengetahui dari adik-adik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau di komputer sudah ada aplikasi Safe Exam Browser, perlukah kita mendownload lagi aplikasi? Oke. Perlu dipastikan dulu apakah itu Safe Exam Browser-nya yang 64 bit atau yang 32 bit. Cara ngeceknya gimana, Kak? Cara ngeceknya seperti ini. Masuk ke bagian C, ke drive C ya. Nah, kemudian pada pada folder file program, ini kan ada dua nih. Ada file program aja sama file program x86. File program saja itu berarti seluruh aplikasi yang terinstall di situ adalah aplikasi atau software dengan spesifikasi 64 bit. Sedangkan software yang terinstall di dalam folder file program x86 itu adalah software atau aplikasi yang terinstall dengan spesifikasi 32 bit. Nah, kita cek Safe Exam Browser-nya itu ada di sini enggak? Di antara dua folder ini. Misal, punya saya ada di sini. Nah, ini ya, semoga kelihatan Safe Exam Browser. Ada folder Safe Exam Browser di situ. Berarti itu adalah aplikasi 32 bit punya saya. Nah, punya siapa tadi? Punya Bian Rangga. Itu silakan dicek dulu. Safe Exam Browser-nya ada di folder mana? Ada di folder yang program file aja atau yang program file x86. Kalau punya Bian Rangga itu Safe Exam Browser-nya itu ada di x86, itu tidak perlu menginstal lagi karena kemungkinan besar versinya sama dengan yang panitia gunakan. Tetapi sebaliknya, kalau dari peserta Safe Exam Browser-nya itu terinstall di file program aja, ya bisa dilihat ini C kemudian file program, ya. Kalau terinstall di dalam folder file program, itu artinya Safe Exam Browser yang digunakan adalah yang versi 64 bit, sehingga nanti perlu dihapus terlebih dahulu. Kenapa? Sebetulnya mungkin saja bisa digunakan, tetapi sekali lagi untuk meminimalisir hal-hal teknis ya, khususnya hal-hal teknis yang tidak kita inginkan, gitu. Mohon untuk menginstal yang versi yang sama gitu. Nah, tadi untuk menghapusnya gimana caranya? Untuk menghapusnya masuk ke bagian Windows Explorer ya. Kemudian ada banyak ya cara untuk
menghapus sebuah software, tetapi ini mungkin salah satu yang sering saya gunakan, masuk ke dalam control panel. Control panel, kemudian pilih ini ya, di bagian program, hapus instalan program. Nah, terus dicari di mana save exam browser-nya. Nah, ini punya saya udah ketemu. Setelah ketemu Save Exam Browser, diklik aja sekali. Mana tadi? Oh, ini. Kemudian di bagian atas, ya, diklik dulu ya sekali, Save Exam Browser diklik. Kemudian di atasnya ada hapus instalan, atau kalau pakai bahasa Inggris, PC-nya atau komputernya, ada uninstall application gitu, atau uninstall gitu tulisannya. Nah, nanti diklik aja, maka secara otomatis nanti tinggal diikuti perintahnya aja. Misal ini, saya klik ya. Akan muncul notifikasi seperti ini, pilih yes. Kemudian yes lagi. Nah, maka nanti akan menginstal sendiri menghapus atau menguninstall sendiri secara otomatis. Tetapi karena saya tidak ingin menghapusnya, ini saya klik cancel. Kemudian untuk pelaksanaan simulasi bolehkah berulang-ulang? Boleh sekali. Jadi bisa dilakukan selama waktu yang masih tersedia tadi ya, dari hari ini sampai hari Sabtu. Kemudian satu sesi paling hanya dibatasi 2 jam tadi untuk 2 soal tadi sih, untuk simulasinya ya. Sekali lagi coba saya contohkan. Saya akan share screen dulu. Sebelum menjawab pertanyaan terakhir ya dari Maulana. Tadi setelah selesai menginstal, tiga software tadi ya. Langsung aja menuju ke ini file KGN 2021. Langsung di double klik. Nah, tadi kan juga saya sudah berulang kali kan keluar masuk gitu kan. Kemarin dari peserta yang mengikuti KSN mungkin diberikan link ya, tetapi nanti bukan dalam bentuk link, tetapi dalam bentuk file. Filenya ya ini tadi, file KGN 2021 ini tadi. Nah, ini kan saya masih bisa masuk lagi, masih bisa untuk mencoba simulasi lagi. Selama apa? Selama waktu yang ada di sebelah kanan ini masih berjalan, itu masih bisa dilanjutkan. Toh ini soalnya juga hanya ada 2 seperti ini untuk yang demonya ya. Jadi bisa sekali. Kemudian pertanyaan terakhir dari Maulana, Kak izin bertanya untuk Firefox-nya itu berfungsi agar bisa mengakses atau bagaimana? Ya, betul sekali. Jadi kalau saya kasih penjelasan teknisnya, sebetulnya Firefox-nya itu untuk membuka ini, file ini tadi.
file SEB tadi loh. Membuka file SEB ini tadi. Jadi tanpa adanya Firefox, tidak ada software yang bisa melandasi gitu, yang jadi landasan untuk membuka file daripada konfigurasi ini, file KGN 2021 ini. Begitu. Begitu mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Ada pertanyaan dari Fiona Zhang, apakah secara otomatis akan terbuka dengan Firefox? Ya, secara otomatis karena memang kita atur sedemikian rupa sehingga akan terbuka melalui kemudian apakah nanti ada video ulang? Ada, ini nanti sudah direkam, nanti akan di-share melalui grup WhatsApp. Seperti itu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Atau mungkin Pak Wahyu ada yang mau ditambahkan? Untuk peserta KGN 2021, apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Permisi Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Mengenai teknis pelaksanaan nantinya, apakah kita harus submit ketika sudah mengerjakan atau dapat otomatis tersimpan jawabannya ketika waktu selesai? Terima kasih. Jawabannya akan tersimpan secara otomatis asal tadi ya sudah. Coba kita buka lagi ya. Kita buka sekali lagi. Oh, belum share screen saya. Bentar. Ini tadi pilih no ya. Kemudian saya login lagi. Nah, kalau untuk jawaban di setiap nomor, ini akan secara otomatis tersimpan. Di bagian kanan ini kan bisa dilihat ada tulisan 2 jawaban tersimpan ya. Nah, kemudian untuk secara keseluruhan nanti akan tersimpan ketika kita mengeklik selesai ujian. Itu akan tersimpan secara otomatis. Nah, ketika saya mengakhiri ujian, maka ini artinya kita sudah mensubmit seluruh jawaban yang kita pilih dari soal-soal babak penyisihan. Begitu. Begitu, mohon maaf tadi Windows 10 namanya. Nah, ada yang mau bertanya lagi nih. Kak izin bertanya, untuk saat tes nanti file soalnya apakah sama dengan saat simulasi yang diberi? Ya, betul sekali. File soalnya sama. Sama yang digunakan. Jadi nanti tidak akan ada file tambahan lagi. Jadi file yang akan digunakan ketika babak penyisihan itu adalah yang kita berikan setelah technical meeting ini. Jadi file ini ya, file KGN 2021 ini, ya udah itu nanti yang akan kita pakai. Jadi nanti kan habis ini saya share linknya, bisa di-download untuk mengikuti simulasi ya, atau uji coba tadi. Nah, nanti ketika hari H, hari Sabtu jam 13.30, file yang akan digunakan untuk babak penyisihan itu ya sama, yaitu juga. Nah, nanti itu sudah kita atur sedemikian rupa
bahwa nanti sampai jam 12 siang itu hanya akan bisa mengakses untuk yang demo. Nanti setelah itu ketika 13.30 maka nanti filenya otomatis akan mengarahkan ke soal-soal untuk babak penyisihan seperti itu. Baik, untuk adik-adik peserta KGN 2021, apakah ada yang ditanyakan lagi mengenai teknisi perlombaannya? Iya, itu ada dari Bian Rangga. Tanya satu lagi, iya, bagaimana? Silakan. Terkait dengan pengawasan menggunakan Zoom, bagaimana cara panitia mengawasi peserta? Jadi begini, self-exam browser yang panitia sediakan itu sudah diatur sedemikian rupa untuk bisa mengakses atau melihat kamera dari peserta. Jadi selama peserta nanti membuka ini ya, membuka file KGN ini, misal peserta sedang login ya. Peserta sedang sibuk mengerjakan soal gitu. Nah, pengawas itu tetap bisa mengawasi ya, tetap bisa mengawasi peserta yang sedang mengerjakan gitu. Jadi ketika misal nih saya peserta, saya sedang sibuk ngerjain soal gitu. Nah, itu kan Zoom-nya masih aktif ya. Di latar belakang mungkin peserta tidak bisa ngelihat. Karena apa? Karena menggunakan self-exam browser. Karena apa? Karena self-exam browser itu tidak bisa di-close sembarangan tadi kan. Harus nge-close-nya harus menggunakan password. Nah, tapi sebenarnya di balik layar, di background, itu Zoom-nya kan masih berjalan. Sehingga panitia masih bisa mengawasi apa yang sedang dilakukan oleh peserta ujian, peserta KGN. Jadi Zoom-nya tetap berjalan di belakang, di background, sehingga panitia masih bisa untuk mengawasi. Kemudian untuk terkait teknis pengawasan juga nanti tadi di dalam Zoom-nya nanti kan ada menu breakout ya. Di dalam menu breakout itu seperti ruangan virtual gitu, ruangan ujian tetapi virtual, di mana nanti di setiap ruangannya itu terdiri maksimal 15 peserta ujian. Jadi satu pengawas nanti akan mengawasi maksimal 15 peserta KGN. Jadi seperti itu untuk mekanismenya pengawasannya. Jadi Zoom-nya masih aktif ya. Jadi jangan dikira ketika sedang membuka self-exam browser, kemudian terlepas dari Zoom-nya. Zoom-nya masih aktif di latar belakang, sehingga kita masih bisa mengontrol bagaimana peserta itu mengerjakan soal. Begitu. Begitu, silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Silakan adik-adik, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Sepertinya sudah cukup jelas ya. Kalau sudah cukup jelas, kita memasuki acara terakhir. Mohon maaf, Mbak. Ya. Mungkin sekali lagi saya recap ya. Pertama tadi install 3 ini dulu. Ya. Setelah selesai install 3 software ini, kemudian masuk ke Zoom-nya untuk merename nama. Merename nama peserta, contohnya seperti ini. Nomor peserta bisa dilihat di mana? Di kartu ujian, nomor pesertanya. Kemudian setelah terinstall 3 aplikasi ini, nanti langsung download dari link ini. Nah, linknya itu di mana, Kak? Nanti habis ini saya share. Di dalam link ini terdapat file ini. File namanya self-exam browser plus config.
Nah, itu dalam bentuk RAR, kemudian nanti diekstrak. Setelah diekstrak, di dalamnya terdapat 2 file. File apa itu? File ini, Safe Exam Browser Installer dan file KGN 2021. Nah, setelah diekstrak, 3 aplikasi tadi, 3 software tadi, langsung bisa double klik aja. Nah, nanti selama proses ini, kalau ada kendala, silahkan disampaikan melalui grup. Insya Allah panitia akan segera menjawab. Nah, jadi memang kita sarankan setelah technical meeting, ataupun mungkin besok juga nggak apa-apa, karena besok kita masih ada waktu 1 hari gitu ya, Jumat, itu kita masih punya 1 hari penuh, silahkan dicoba dulu. Sehingga kalau ada kendala apapun, itu nanti bisa disampaikan ke panitia, nanti coba kita carikan solusinya. Sama untuk setting PC, laptop, jaringan internet, mungkin ada yang difasilitasi dari sekolah, dari pihak sekolah, hari ini bisa langsung menghubungi guru terkait gitu ya, guru pembimbing, biasanya ada guru pembimbingnya. Kemudian nanti di hari Jumat itu untuk melakukan setting-setting teknis-teknis tadi, kayak setting PC-nya, kemudian letak kameranya, kamera depan ya, untuk memastikan mic-nya nyala atau enggak, kamera nyala atau tidak, dan lain sebagainya. Itu masih bisa dilakukan di hari Jumat. Uji cobanya tadi juga bisa dilakukan besok, hari Jumat, seharian penuh itu masih bisa dilakukan. Nah, kemudian ini juga hanya bisa dibuka melalui PC ya, untuk Safe Exam Browser-nya ini, PC atau laptop. Kalau menggunakan handphone tidak bisa. Nah, setelah 3 tadi terinstall, semuanya sudah dipastikan oke, langsung aja klik file KGN 2021 ini. Double klik ya. Maka akan diarahkan ke halaman babak penyisian. Tinggal login, terus tadi masuk ke menu dashboard, tadi ke dashboard yang berisi soal ujian tadi. Ya sudah, tinggal dicoba simulasinya. Mungkin itu recap-nya. Kalau mungkin nanti ada yang perlu ditanyakan, bisa disampaikan lewat grup WhatsApp. Insya Allah nanti kita akan standby. Gitu. Baik, terima kasih Pak Zaid atas simulasi yang telah disampaikan. Nah, sesi yang terakhir yaitu sesi penutup. Alhamdulillah, kita telah berlangsung kegiatan technical meeting pada hari ini. Semoga dengan adanya technical meeting, adik-adik tambah semangat dan juga mempersiapkan secara matang untuk mengikuti kompetisi geografi nasional tahun 2021. Selamat bertemu di KGN 2021 secara virtual. Tetap semangat. Di sini saya pembawa acara ingin meminta maaf apabila terjadi kesalahan. Terima kasih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.